Shalom saudara yang terkasih, ayat renungan bagi kita semua pada saat ini yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini masuk dalam pemberitaan Deutro Yesaya. Umat Allah mendapat penghiburan ketika orang Israel telah mengalami penderitaan selama masa pembuangan di Babel. Mereka akan mendapat jawaban dari Tuhan, dan Tuhan akan menghibur mereka. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan telah mendengarkan keluhan mereka dan datang menyelamatkan mereka. Tuhan Allah yang kudus itu selalu berupaya memberikan kelanjutan kehidupan bagi umatnya, agar mereka semakin tersadar bahwa hanya Allah yang mampu memperhatikan kehidupan serta keburukan hidup mereka. Di atas segala pemberian Allah itu, bangsa Israel diajar untuk mau tunduk dan memahami kehendak Allah. Keluhan bangsa itu didengarkan Allah, dan dengan kerelaannya menolong mereka. Orang Israel yang pada saat musim kemarau akan mendapatkan berbagai kesulitan hidup, bahkan makanan mahal, dan juga mata air yang akan kering. Mereka ragu dan sangsi untuk kembali pulang ke negerinya, karena ancaman kekeringan bisa sama membuat mereka mati kelaparan dan kehausan di padang gurun. Namun sekali lagi, kuasa Allah mampu mengubah gurun menjadi taman, agar Israel dapat melewati bahwa Allah, orang Israel itu adalah Allah semesta alam. Disinilah Allah menjawab mereka dan mengatakan, "Akulah Tuhan Allah yang akan menjawab mereka." Alasan pertolongan tersebut adalah karena Allah itu adalah Allah orang Israel yang selalu setia kepada umatnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan akan Allah kepada umatnya haruslah menjadi bahagian setiap kita kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan pada Tuhan di dalam dunia ini bahwa Allah akan menolong kita dalam menapaki kehidupan yang mencekam seperti pandemi COVID-19 saat ini. Mari kita sampaikan keluhan kita dengan bijak hanya kepada Allah di dalam iman dan kesetiaan kita serta keikhlasan, karena Dialah Allah yang mampu memberi jawaban bagi kita umatnya. Pandemi COVID-19 atau virus corona dapat dipakai Allah untuk membaharui hidup orang percaya, yaitu hidup dalam roh dan bukan menurut daging. Orang Kristen yang memberi diri dituntut oleh Roh Kudus akan menuntunnya untuk memahami karya besar Allah yang menyadarkan kita semua untuk mengutamakan Allah dalam hidup kita, melayani dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa agar melewati pandemi saat ini, semua kita memiliki iman yang makin teguh, memiliki karakter yang lebih baik, memiliki keluarga yang lebih kokoh, dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh untuk melaksanakan tugas kesaksian dan pelayanan yang benar untuk memuliakan Tuhan Allah. Marilah menjadi orang Kristen yang berkarakter, yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Tuhan melindungi, memelihara hidup dan pertumbuhan
iman kita. Amin.